saja yang soleh-solehah dan sobat Iqbal semuanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah menonton dan mengklik video ini. Selamat datang di YouTube channel SMP ITS Sana Amal. Hari ini kita mau podcast lagi di program Ramadan bersama Ulul Ustazah Elsa Munazah dan menjadi salah satu guru di SMP Sana Amal. Kita hari ini mau berbincang-bincang bersama Ustazah yang di samping Ulul, yaitu Ustazah siapa? Ustazah Irawati. Oke, hari ini kita mau ngapain nih Ustazah? Hari ini Mau menceritakan apa? cerita kita hari ini adalah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ini luar biasa, Nabi yang paling kaya Ustazah deh. Nabi yang Nabi paling yang kaya. luar biasa. Dia langsung aja Ustazah ulun kisahkan. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman ini diangkat menjadi nabi pada tahun 970 sebelum Masehi. Wow. Nabi Sulaiman ini diperintahkan Allah untuk memperbaiki akhlak Bani Israel. Beliau diperintahkan Allah untuk berdakwah sesuai dengan kitab Taurat. Di mana kitab Taurat itu kitab yang memang diturunkan oleh Nabi. Nah, kepada Nabi Daud. Iya, betul. Oh. Jadi kan Nabi Sulaiman ini dianugerahkan Allah sebuah kerajaan yang sangat besar, yang sangat mewah, dan beliau itu yang paling kaya, dan juga beliau itu dianugerahkan Allah anugerah yang tidak dimiliki oleh siapapun saja. Apa tuh saja? Yaitu dapat mengerti bahasa hewan, dan juga dapat merajai bangsa jin dan juga angin. Wow, luar biasa, bahkan jin dia tunduk sama beliau Iya, saja ya. Dan bahkanlah beliau itu dapat memerintahkan menghembuskan angin kemanapun beliau inginkan. Wow, Karena luar ada biasa. satu cerita nih, Nabi Sulaiman itu memiliki hamparan yang sangat luas. Nah, beliau di atas hamparan itu isinya ada istana, kuda, unta, alat perang. Jadi ketika Nabi Sulaiman ini ingin melakukan perjalanan, Nabi Sulaiman itu kada perlu lagi hendak membawa barang-barang nih. Jadi beliau hanya memerintahkan angin untuk menghembuskan kemana yang beliau inginkan. Ini luar biasa nih, mukjizat luar biasa saja deh. Yang sangat luar biasa. Nah, biasanya kan saja kalau misalnya kita mendengar kisah Nabi Sulaiman ini, pasti ada kisah Ratu Balkis. Ya, betul saja. Kisah Ratu Balkis. Jadi pada suatu hari Nabi Sulaiman ini melakukan perjalanan. Pada saat itu beliau mencari barisan burung hut-hut. Nah, tapi Nabi Sulaiman itu tidak melihat di mana burung hut-hut tersebut. Hal itu lalu Nabi Sulaiman ini bertanya, di mana aja burung hut-hut nih? Apakah burung hut-hut termasuk yang tidak hadir? Jawab Nabi Sulaiman. Habis itu pada lawas burung hut-hut ini datang. Jawab burung hut-hut nih, wahai Nabi Sulaiman, bahwasanya aku ini telah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bahwasanya aku ini melihat ya di negeri Saba ada suatu kerajaan yang sangat besar dan diperintahkan oleh perempuan. Nah, ternyata yang diisi kerajaan itu adalah Ratu Balkis binti Syarahil. Syarahil, oke. Nah, di situ burung hut-hut ini melihat Ratu Balkis dan kaumnya itu menyembah matahari. Habis itu jar Nabi Sulaiman, jujurlah jar ikam itu, jar Nabi Sulaiman burung hut-hut, apakah ikam itu termasuk orang-orang yang benar atau orang-orang yang berdusta? Lalu Nabi Sulaiman ini menuliskan surat dan menyuruh burung hut-hut ini mengantarkan ke Ratu Balkis. Habis itu singkat cerita, si burung ini hinggap dan menjatuhkan surat tersebut ke hadapannya Ratu Balkis langsung. Terus juga Ustazah, ini kan burung ini lo melempar tadi, tapi habisnya melempar tuh dia langsung terbang. Dia mundur perlahan seakan-akan burung tersebut mengerti atau paham bahwasanya burung tersebut berhadapan dengan seorang ratu. Iya, seorang ratu. Jadi Ratu Balkis ini, wow, siapa nih yang mengirim surat nih? Wah, luar biasa nih, burungnya berattitude banget. Masya Allah, oke. Hal itu lalu dibukalah dan dibacalah oleh Ratu Balkis. Yang surat isi tadi. Isinya tuh dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah.
bahwasanya janganlah kamu merasa yang paling hebat atau yang paling sombong denganku, karena berserahlah kepadaku bahwasanya aku adalah utusan Allah. Nah, melihat surat tersebut, Ratu Balkis itu mengumpulkan kaumnya tadi nih, para pembesar-pembesarnya. Kayak apa nih, aku nih dapat surat cari tahu dari siapa. Lalu setelah dibacakan ada nih yang tahu, oh ternyata itu dari Nabi Sulaiman. Habis itu apa yang harus aku lakukan nih, kisahnya. Habis itu biar para kaumnya tadi terserah biarai Ratu Ai misalnya hendak memerangi karena Bapak juga alat peperangan kita ini lengkap aja. Tapi Ratu Balkis ini kayak kadagin kayak kita memilih berdamai aja. Coba dulu aku mengirim sebuah hadiah gasan Sulaiman nih. Misalnya si Sulaiman ini menerima hadiah nih, berarti ia adalah seorang raja biasa. Misalnya mengambil nih hadiah yang diberikan Ratu Balkis. Oh, ini taktik berarti lah. Misalnya Raja Sulaiman ini kadang mengambil dan kita membawa hadiah kita nih, berarti dia adalah seorang nabi. Maka ikutilah dia. Oh, jadi Ratu Balkisnya langsung ngomong kayak gitu ya? Langsung ngomong seperti itu. Lalu singkat cerita mengantarlah nih tadi hadiah. Habis itu mereka tuh burung hut-hut ini tadi melihat. Jadi burung hut-hut disampaikanlah, burung hut-hut lawan Nabi Sulaiman tuh kaumnya Ratu Balkis hendak mengirim hadiah ke wadah kita kayak itu. Lalu jar Nabi Sulaiman ulah dulu kesannya Nabi Sulaiman ini menyuruh maulah kerajaan yang sangat luas yang saya kira yang kaum Ratu Balkis ini melihat terpana, terpesona itu. Ini bujur-bujur megah daripada istana kami. Singkat cerita di semua kaum itu yang mengirim hadiah tadi melihat yang melihat yang kerajaan yang sangat mewah tadi, dan Nabi Sulaiman ini sangat welcome lawan tamu tadi. Habis itu bebulik nih kado usah diambil nih hadiahnya nih. Nabi Sulaiman ini kayak mengambil hadiahnya. Apa nih pulang yang harus kulakukan jar Ratu Balkis. Habis itu jar Ratu Balkis kaumnya aja lebih baik Ratu Balkis kita berserah aja menuntut Nabi Sulaiman. Singkat cerita kan Ratu Balkis ini bisa singgah sana ya. Yang besar tadi disimpan lah singgah sana tuh tadi di peti. Wih, jadi singgasananya Ratu Balkis disimpan ke dalam peti. 7 lapis. Saya kira ada yang menduduki jadi singgah ini kayak itu. Oh, selama Ratu Balkisnya pergi ke kerajaannya Nabi Sulaiman tadi. Wah, jadi singgasana tuh emang kado boleh sama sekali. Kado boleh sama sekali. Selain Ratu Balkis. Tinggi. Habis itu Nabi Sulaiman habis itu burung hut nih melihat burung nih. Ada intelnya ada. Burung hut melihat lagi. Itu aja Nabi pergerakannya si Ratu Balkis ke wadah kita semakin mendekat itu. Habis itu Nabi Sulaiman siapa Madahi lawan Buhanjin, siapa yang kau aja memindahkan singgasana Ratu Balkis ini ke kerajaan kita aja. Singkat cerita sebelum si Ratu Balkis ini sampai ke singgasananya Nabi Sulaiman, nih singgasana Ratu Balkis ini sampai berdahulu sebelum pasalnya. Padahal sudah dilapis-lapis. Habis itu jar Nabi Sulaiman pas Ratu Balkis ini datang, tuh singgasana sepa aja. Habis itu Ratu Balkis seakan-akan itu singgasana aku sendiri aja. Tapi di dalam hati kayak aduh mungkin kayak Padahal di dalam peti sama 7 lapis sudah aja kayak itu. Habis itu sudah pas disuruh lah masuk Ratu Balkis nih kan kerajaan Nabi Sulaiman tuh luas banget. Memang dilihat akan supaya kayak apa. Soalnya pas udah masuk lah Ratu Balkis, Masya Allah, sampai kaca-kacanya nih aja lantai dan dindingnya ini terbuat dari kaca. Kayak seorang tuh berada di kolong kayak wow, ini kayak lebih dari apa yang aku punya. Ratu Balkis ternyata habis itu Ratu Balkis itu tersadar, oh ternyata aku selama ini dibutakan oleh harta. Jangan itu apa yang aku miliki ini aja
tidak apa-apa dibandingkan yang engkau punya, maka Ratu Balkis itu berserah diri dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sip. Jadi ceritanya tadi luar biasa sajalah. Ternyata Ratu Balkis pun yang sudah punya kerajaan, dia merasa kecil di hadapan Nabi Sulaiman, apalagi kepada Allah Ta'ala. Jadi kita kayaknya kada pantas banget sombong dengan apa yang kita miliki sekarang. Ya, Oke, terima kasih banyak saja atas cerita inspiratifnya hari ini. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semuanya. Amin. Untuk podcast kali ini kita sampai di sini dulu kayaknya sajalah. Kita ketemu lagi mungkin di lain waktu. Kita tutup podcast ini dengan assalamualaikum.